Halo Bola Supporter, kembali lagi bersama saya Gianto dari Des Olympic dan sebelah saya ada Mas Agung dari Des Olympic juga. Dan kali ini kita akan bahas soal ini Mas Agung. Kan kemarin baru aja diumumkan ada perubahan format akhir pekan lomba untuk MotoGP musim depan, yang dimana ini adalah bagian dari rekomendasi setelah kemarin sempat ada fan survei dengan fan yang dilakukan secara online. Dan salah satu rekomendasi yang dijalankan adalah sprint race. Ini gimana Mas Agung soal sprint race ini? Sprint race di MotoGP ini untuk musim depan tentunya akan mengubah format MotoGP yang sudah kita ikuti atau sudah diterapkan sampai musim ini. Nanti akan berubah dari 3 hari big race ini akan ada perubahan yang menurut saya cukup signifikan. Ini kita langsung dibahas per harinya ya? Ya, langsung per harinya aja. Jadi dimulai pada hari pertama pekan balap, yaitu di hari Jumat. Kalau sampai musim ini masih ada istilah free practice, musim depan Dorna hanya akan memakai istilah practice 1 sama practice 2. Wah, kayak F1 nih, practice 1, practice F1. Nantinya practice pertama ini latihan pertama ini akan berjalan selama 45 menit, lalu practice kedua atau latihan kedua ini akan berjalan selama 60 menit, jadi 1 jam. Dan hasil dari latihan 1 dan latihan 2 ini digunakan, catatan waktunya digunakan untuk menentukan pembalap siapa yang lolos menuju Q1 atau Q2. Oke, sebelumnya kan dari latihan bebas 1, latihan bebas kedua dan latihan bebas ketiga itu catatan waktunya digabungkan, kombinasikan, terus dari tiap pembalap diambil yang terbaik terus untuk menentukan posisi di kualifikasi 1 dan kualifikasi 2 ya. Kan cuma ada latihan bebas 1 dan latihan bebas kedua. Terus latihan bebas ketiganya di hari untuk latihan bebas ini udah diganti nih. Kalau musim ini kan kita mengenal free practice 3, free practice 4 sebelum kualifikasi di hari Sabtu atau di hari kedua pekan balap. Nah, mulai musim depan ini diganti istilahnya menjadi free practice. Jadi ini ibarat kata kalau di musim ini itu free practice 4. Kombinasi catatan waktu yang diraih oleh pembalap di free practice 4 atau free practice untuk musim depan ini tidak berlaku untuk Q1 atau Q2. Jadi cuma sekedar ngangatin ban atau mesin kayak aja. Buat simulasi lomba simulasi. Berarti namanya free practice 1, free practice 2, terus yang practice 1, practice 2, terus yang hari Sabtu itu yang nggak berpengaruh dengan kualifikasi adalah free practice namanya. Nggak ada nomornya ini? Nggak ada, cuma berjalan selama 30 menit sama kayak FP4 di musim ini. Setelah free practice, lalu pembalap akan turun di sesi kualifikasi pertama dan kedua. Formatnya masih sama, 2 kali 15 menit. Kualifikasi 1 dan 2. Kualifikasi 1 dan 2, di mana 2 pembalap tercepat di Q1 nanti akan biasa lolos ke Q2, dan di Q2 nanti untuk memperebutkan pole position. Nah, hasil dari kualifikasi ini nantinya dipakai untuk starting grid di sprint race di hari Sabtunya. Sprint race ini akan diadakan di hari Sabtu atau hari kedua pekan balap. Jam 3 waktu lokal, waktu setempat gitu ya. Pokoknya kalau udah semuanya kelas, lalu hari kedua pekan balap ini ditutup oleh sprint race di MotoGP, di kelas MotoGP aja. Dan ini sprint race-nya gimana Mas Agung? Karena kan kalau di F1 itu sprint race hanya sepertiga juga jarak lomba sesungguhnya ya. Kalau di F1 kan 300 lap sekian lah ya untuk balapan Grand Prix-nya, sedangkan kalau sprint race cuma sepertiganya. Kalau MotoGP gimana? Nah, untuk format sprint race sendiri ini jumlah lapnya setengah dari jumlah lap balapan utama atau race di hari Minggu. Jadi kalau misal balapan hari Minggunya 20 putaran, maka sprint race di hari Sabtunya ini cuma 10 putaran. Dan tetap dapat poin. Nah, poin dari sprint race ini akan menjadi pembeda di klasemen akhir nanti. Nah, klasifikasinya gimana? Sama seperti jumlah lapnya, poinnya juga separuh. Kalau misal juara 1 25 poin, nanti pemenang di sprint race dapat 12 poin, lalu nomor 2 dapat 9 poin, begitu sampai 9 pembalap terdepan. Jadi posisi 9 dapat poin 1, posisi 8 ya poin 2 gitu. Sprint race ini agak menarik. Saya kan kalau kita bandingkan ya, karena ini kan mereka ambil contohnya kan Formula One ya. Kalau di Formula One kan sprint race
menentukan juga posisi start waktu balapan Grand Prix ya, Grand Prix-nya waktu hari balapan hari Minggu. Tapi kalau MotoGP enggak ya, cuma dia menyumbang poin aja di kejuaraan. Tapi kayak gimana ya? Ya kemarin kita tahu beberapa pembalap ada yang setuju, ada yang enggak, tetap kata-kata ya oke lah, maksudnya reaksinya mereka adalah oke, nggak apa-apa sprint race, tapi agak kecewa juga gitu ya. Iya, kalau saya sendiri ngomongin sprint race ini setuju ya, ini pendapat saya karena ini akan membuat musim depan jadi makin menarik. Dan di sini juga ada salahnya Dorna juga salah karena dia juga nggak mengkomunikasikan lebih dulu pada pembalap. Tapi ya kadang-kadang memang yang namanya perusahaan, jadi Dorna itu perusahaan yang punya bisnis yang MotoGP, MotoGP. Ya, ini kan ada masalah pada tahun ini kan, ratingnya anjlok. Jadi mau nggak mau ya kadang-kadang perusahaan itu harus mengambil keputusan. Jadi ya no matter what itu harus ya suka nggak suka ya ini harus dijalani gitu. Ya kalau buat fan, kalau saya melihatnya kalau buat fan itu ya ini sebuah keuntungan, karena kan kita tahu kalau MotoGP akhir pekan lomba Jumat itu cuma latihan bebas, nggak begitu menarik gitu ya. Terus hari Sabtu kualifikasi, hari Minggu balapan. Tapi dengan ada sprint race ini tiap hari kayak jadi penting. Hari Jumat setidaknya praktis ya sekarang ya eventnya. Praktisnya tuh jadi menentukan posisi kualifikasi 1 dan kualifikasi 2 itu pasti itu tensinya akan meninggi ya. Terus hari Sabtu ada sprint race, ada kualifikasi, itu juga daya tarik buat penonton. Dan hari Minggu ada balapan Grand Prix, balapan biasa. Jadi kita bahas hari ketiga ya. Hari ketiga ya. Hari pekan balap di hari ketiga atau hari Minggu ini kan hari puncaknya di mana semua kelas akan menggelar balapan. Nah, untuk hari ketiga sendiri sesi warm up atau pemanasan untuk dua kelas, di kelas Moto2 sama kelas Moto3 dihapus, dan nantinya waktunya akan dipakai untuk yang masih pemanasan ini cuma di kelas MotoGP saja. Jadi cuma 10 menit, yang biasanya pemanasan itu 20 menit. Mulai musim depan para pembalap kelas MotoGP akan melakukan warm up selama 10 menit saja. Setelah itu mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan para penggemar, para media selama 30 menit sebelum race Moto3, Moto2 lalu MotoGP. Ini cuma buat yang nonton di sirkuit aja. Iya, serius. Berarti nggak ada sekarang. Ya mungkin Mas Ian mungkin udah punya pengalaman gimana susahnya ketemu pembalap waktu di Mandalika itu. Harus VIP banget. Ya, sekarang berarti kalau dengan fan club ini kayak apa namanya, bukan fan club ya, apa fan show gitu ya. Oh ya fan club. Ya saya tahu. Mungkin kayak di panggung gitu ya kan, kalau pre-event kan biasanya kan ada ini ya, kayak pembalap diundang ke panggung, kayak di panggung terus penontonnya di bawah gitu. Ya seperti itu. Oke, berarti agak aneh juga ya, soalnya kan hari Minggu biasanya kan momen sebelum balapan itu adalah momen yang sakral buat pembalap gitu ya. Maksudnya kan mereka seperti mendedikasikannya membangun adrenalin, bangun fokus untuk balapan yang adalah puncak dari penampilan mereka di akhir pekan lomba. Jadi dengan telah warm up terus ada fan show itu kan kayak mengganggu persiapan pembalap gitulah, mengganggu konsentrasi pembalapan. Gimana Mas Agung? Ini mungkin bisa mengadopsi dari F1 ya, di mana mereka sejak Liberty Media masuk tahun sekitar 2019 mereka kan mulai udah jarak dengan fansnya kan mulai berkurang ya. Jadi saya juga salah satu yang setuju sama gebrakan Dorna ini ya. Mungkin setelah lomba MotoGP nantinya para pembalap juga bisa turun di track untuk merayakan cheers sama pembalapnya yang ada di podium. Ini kan sebagai bentuk upaya mendekatkan pembalap sama fansnya, olahraga ini sama fansnya, biar nantinya juga popularitas MotoGP ini bisa naik lagi kan. Sekarang kan sedang turun kalau dibandingkan F1. Ya, F1 mereka sukses dengan bangun basis penggemar baru sebenarnya menggunakan MotoGP. Ya, kita apalagi setelah ditinggal beberapa pembalap besar kayak main Valentino Rossi, terus Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, ya kan pembalap old school gitu ya. Jadi sedang kayak MotoGP itu sedang berada dalam masa transisi untuk ke
babak yang baru gitu ya, era yang baru untuk MotoGP sprint race. Saya masih agak bingung dengan sprint race soalnya kan menambah kayak, kalau untuk persaingan gimana Mas Agung? Untuk persaingan kan dengan ini kan berarti ada kesempatan lebih besar untuk meraup poin di klasemen. Kira-kira pembalap akan menghadapi sprint race dengan serius apa enggak? Pastinya dengan kalau saya rasa tentu sprint race ini akan penting ya bagi pembalap ya, dengan tambahan poin sekecil apapun di akhir musim nantinya akan menjadi pembeda di championship, di kejuaraan, dan ini akan menambah persaingan mereka semakin ketat sejak hari pertama pekan balap. Biasanya kan kalau di pekan balap kita nonton di hari Jumat itu belum terlalu greget, dan mungkin dengan sprint race ini sudah bisa disiapkan, meskipun paddock crew-nya juga mau nggak mau bakalan lebih sibuk dari musim ini atau musim-musim sebelumnya. Saya kan walaupun menghilangkan satu sesi latihan bebas, tapi kan intensitasnya ya maksudnya kayak tekanannya tuh sama lebih besar malah, karena kan namanya juga balapan, beda dengan latihan bebas yang masuk ke lintasan berapa menit, berapa putaran, balik lagi istirahat. Tapi kan kalau balapan walaupun cuma 10 lap ya, ini yang antara 10 dan berapa sih maksimal 30 ya di Sassaring, 10 sampai 15 lap tetap saja kan beda feelingnya, beda suasananya ya. Dan nanti diharapkan sprint race ini juga bisa menambah pendapatan Dorna, meskipun mereka bisa mendapatkan cuan dari penonton yang di rumah, tapi pendapatan di track itu juga penting. Kalau misal orang-orang hanya nonton di hari Minggu saja, biasanya kan orang-orang nggak peduli itu kualifikasi, hari nonton di balapan saja, maka yang penjual merchandise apa yang udah ada di track juga mulai was-was untuk pasang sponsor waktu pekan balap. Benar. Jadi meningkatkan yang lebih rame gitulah bahasa singkatnya, karena kan kalau saya kemarin di waktu ke Mandalika juga hari Jumat tuh sepi. Sabtu nggak begitu ya, Sabtu biasa aja. Baru di hari Minggu ramai banget, karena emang balapannya dari Minggu sekarang dengan ada sprint race. Ya kemungkinan Sabtu Minggu adalah 2 hari penting di akhir pekan lomba ya. Sebenarnya kan kadang kalau orang nggak ngikutin MotoGP kan, kayak saya dulu nonton cuma Minggu aja, kualifikasi masa bodoh gitu ya. Tapi kan nggak ada sprint race, Sabtu Minggu tuh kayak harus nonton gitu ya. Dan satu lagi sih, seharusnya Dorna juga untuk tiket untuk yang misal maksimal umur 17 tahun harganya bisa dibikin menarik untuk hari Jumat atau Sabtunya gitu, supaya banyak lagi yang datang. Dan orang-orang muda ini kan cenderung lebih ke sosial media ya, nanti mereka juga bisa menambah engagementnya MotoGP. Tapi ya juga Dorna sendiri juga jangan terlalu ketat untuk di sosial medianya, kan biasanya ada akun-akun yang mengupload video MotoGP langsung di meme gitu ya, meme atau seperti cuplikan balap atau apa, seharusnya itu lebih longgar lagi sih. Saya tahu maksudnya Dorna itu untuk melindungi, memprotek kontennya, tapi ya ini juga bisa jadi bumerang juga. Ya kalau kita lihat, kayak saya pengalaman pribadi mau ngikutin media sosialnya MotoGP itu agak ribet ya. Kadang ada momen bagus di balapan, di Twitter tuh cuma nggak di-share videonya tapi link ke situs MotoGP ya, harus login dulu, kalau belum punya harus bikin akun tuh kan ribet tuh lah. Harusnya kita sederhana aja, kayak kan kalau akun-akun kayak sepak bola highlight gitu, cuplikan pertandingan langsung di media sosial mereka, di Twitter atau di Instagram langsung ada videonya, tidak perlu buka link login dulu. Itu itu kalau ya dari saya melihat perbincangan di media sosial tuh salah satu masukan buat Dorna kalau ingin menjangkau lebih banyak fan dengan lebih inklusif ya longgar gitu lah ya, longgar. Oke, berarti itu aja mungkin soal format baru akhir pekan lomba. Berarti kita ke kap aja ya, Jumat gak ada praktis 1, praktis 2, Sabtunya free practice, kualifikasi 2 ya, sprint race, lalu hari Minggunya untuk kelas MotoGP, warm up sama balapan. Oke. Kualifikasi dulu, baru latihan bebas, baru sprint race. Kualifikasi dulu. Untuk hari Sabtunya
free practice dulu, Oke. lalu kualifikasi 1, kualifikasi 2, sprint race Gitu, untuk guys. yang MotoGP. Oke. Oke, berarti itu aja dari kami. Mungkin Bola Sport punya komentar atau tanggapan soal penambahan sprint race dan perubahan format akhir pekan lomba di MotoGP seperti apa, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe kanal YouTube bolasport.com dan baca berita olahraga dan berita MotoGP di situs bolasport.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.